Oke, siap. Oke? Siap. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. malam buat rekan-rekan Pekan Indonesia. Saat ini saya dan rekan-rekan, saya Juni Irawati. Saya Heriana. Saya Rahman Mukoginta. Saat ini kita sedang ada di Labuan Bajo, tepatnya sekarang di hotel lokal. Hotel. Lokal-lokal ya, Ya, bagus yang banget ya. dikenal dengan Kayak mirip-mirip Santorini yang di Itali. Tapi kalau dibalik kayak apa Pins ya? Pins ya di sini ya. Itu suasana view-nya ya, Iya, mirip-mirip iya, di oke. Vince ya. Pokoknya Dia keren lebih, deh. lebih kecil tapi ya, tapi keren. Mm-mm. Tapi walaupun kita lagi di Labuan Bajo nih, sebenarnya kita sekalian nggak jauh-jauh dari pengadaan barang dan jasa ya Mas ya, Pak Iya, Rahman ya. betul, Ya, betul, betul. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, kita tahu kan ada peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021. Betul, betul. Betul kan? Nah, sekarang itu diperbolehkan untuk kontrak yang di awal tahun itu boleh mendahului RKA proses pemilihannya. Iya, betul, betul. Nah, pertanyaannya nanti apabila sudah proses dilakukan lalu nanti ternyata RKA-nya tuh nilainya lebih kecil nanti daripada proses pemilihan. Mm-mm. Nah, Terus lalu pertanyaannya lagi selanjutnya. Berarti kan harus ada negosiasi. Nah, Iya. negosiasi ini kan kapan tahapannya? Apakah di Pokja tahapan negosiasi ataupun di PPK? Gimana Pak Rafan? siapa jawab Beli Heri? nih? Beli Heri. Ayo. Iya, ya. Jadi benar Ira, Bunda Ira ya. Jadi untuk Perlem 11 tahun 2021 ya. Sebenarnya sama Bu Ira ya, permasalahan antara Perpres 16 yang dikawal Perlem 7 2018 tentang perencanaan. Cuma untuk sekarang memang memungkinkan untuk proses pemilihan yang biasanya dilakukan kontrak awal tahun ya. Kalau kita mengacu ke Perlem 7 18 dan Perpres 16 2018 sebelum dirubah Perpres 12 21 itu bisa dilakukan persiapan pengadaan dan proses pemilihannya setelah RKA disetujui. Tapi kalau di Perlem 11 tahun 2021 yang juga diamanatkan Perlem 12 tahun 2021 itu dimungkinkan sebelum RKA disetujui. Sudah boleh dilakukan Betul. proses Nah, masalahnya nanti adalah RKA yang disusun ini bisa saja disetujui lebih kecil. Nah, permasalahannya ini kan tentu juga bisa ya. Nah, mana parapan? Dia Nah, gerak-gerak. untuk itu maka ya ada perkecualiannya gitu. Harus mendapatkan persetujuan PA dulu. Oh gitu. Iya, harus persetujuan PA dulu. Jadi harus punya PA dulu. Iya, kalau PA-nya setuju baru bisa dilaksanakan. Pemilihannya. Sambil itu dong supaya kelihatan juga ya. Oh ya, ya itu ya. Tuh, Bu, ya. tuh. Itu bagus ya. View-nya. Nah, Ya. Oke, lanjut ya. Jadi misalkan RKA-nya lebih kecil, tentu akan dilakukan negosiasi terhadap pemenang. Nah, pertanyaan tadi, siapa yang melakukan negosiasi? Pokja atau PPK? Nah, iya itu siapa? Iya, jadi kita lihat dulu definisi dari pemilihan penyedia itu banyak yang beranggapan sampai Pokja pemilihan itu menyampaikan berita acara pemilihan. Padahal yang namanya pemilihan penyedia itu dimulai dari sejak setelah persiapan pengadaan ditetapkan sampai sebelum penanda tanganan Tanganan kontrak. kontrak. Nah, itu yang harus dipahami dulu, jangan Pokja saja gitu kan. Karena sebelum kontrak itu masih proses pemilihan. Nah, jadi siapa yang melakukan negosiasi tergantung. Nah, kalau di Perlem 11 tahun 2021 yang namanya persiapan pengadaan atau proses pemilihan sebelum RKA kan itu ada perencanaan dulu, Rah. Ya. Gak mungkin kan ujung-ujung langsung persiapan pengadaan, langsung proses pemilihan, bener gak? Dia sambil Nah, goyang. jadi karena ketentuannya misalkan RKA lebih kecil disetujui, apabila misalkan prosesnya masih di Pokja, maka bisa saja pemenang tersebut dinegosiasi pada saat di Pokja. Tapi kalau misalkan RKA-nya baru setujui setelah diberikan pemenang Pokja ke PPK, maka PPK di sini kan nggak boleh tanda kontrak dulu kan, Iya. masih RKA kan, karena harus menunggu DPA disahkan. Iya. Nah, misalkan anggaplah DPA itu lebih kecil dari RKA yang disusun kemarin, tentu nanti negosiasinya kepada pemenang penyedia gitu kan. Jadi sebelum ditandatangan kontrak ya harus negosiasi. Mungkin kalau nggak mau negosiasi gimana? Contoh misalnya gini, pada saat disusun RKA itu misalkan 5 miliar. Anggap saja APS-nya juga misalkan 4 miliar 900 ya. Ya, Atau 900 ya. Ternyata RKA-nya terbit disetujui 4 miliar 800. Oke. Penawarannya yuk lo. Penawarannya tadi kan APS 49. Iya.
penawarannya juga misalkan 4 miliar 850 juta Ya, misalkan. syukur-syukur kalau dia sama ya. Iya, ini kan lebih kecil kan? Ya. Anggap saja lebih kecil, maka tentu nggak bisa dibayar kalau memang lebih kecil ya, karena penawarannya lebih besar daripada RKA-nya. Nah masalah sekarang kalau memang itu bisa dilakukan negosiasi ya jalan saja, tapi kalau tidak ya gimana lagi, nggak bisa dibayar kan begitu. Jadi Harapan yang menambah, melakukan negosiasi siapa? tergantung di proses pemilihannya di Pokja atau pada saat BPK. Jadi kalau sudah ada BAHP ke PPK, Ya. maka proses negosiasinya dilaksanakan oleh PPK sebelum Dengan kontrak. menandatangani Kontrak. kontrak. Artinya proses negosiasi itu Mm-mm. siapa yang melakukan negosiasi tergantung pada tahapannya, kapan Betul. tahapannya. Jadi kalau tahapannya masih pada proses pemilihan sebelum penyerahan BAHP, masih proses pemilihan, maka itu dilaksanakan oleh Pokja. Tapi kalau sudah BAHP diserahkan pada PPK, kemudian keluar angkanya di dalam RKA di mana lebih kecil misalnya daripada hasil pemilihan tadi itu, maka proses negosiasinya dilaksanakan oleh BPK. pejabat pembuat komitmen. Pejabat Ya. penandatangan. Ya, artinya pendapatan Ya. kontrak ya. Ya, pejabat penandatangan kontrak. Ya. Jadi begitu Ira, Oke. ya. Baiklah teman-teman, kami mau siap-siap dulu balik ke hotel lagi. Hotel Makan malam Prima. dulu. Oh, makan malam kan? Oh, belum ya? Aduh, Ini- tadi udah Udah? makan. Oh, Tadi nggak udah, berasa oke dia lah. makan dari tadi. Oh iya iya iya, Oke? oke lah, siap. Sampai jumpa di channel YouTube berikutnya. Oke, salam. Bye. Bye.